Hari itu sebenarnya berjalan biasa saja. Matahari terang, angin kota lembut, dan dua sahabat melintas di antara gedung-gedung menjelang hari kelulusan SMA mereka. Tidak ada tanda apapun bahwa hidup salah satunya akan berubah secara brutal. Saat ia berjalan santai, tiba-tiba sebuah sensasi aneh menjalar di kakinya. Energi asing merayap, makin kuat, hingga tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sahabatnya sempat melihatnya goyah, dan tanpa alasan jelas, tubuh itu jatuh begitu saja. Namun bagi si anak, ia bukan sekedar jatuh. Ia merasa seolah tenggelam lewat tanah. Jatuh menembus ruang kosong, terseret ke dalam lautan hitam tanpa arah dan tanpa kendali. Dan di ujung jatuhan itu, ia menghantam sebuah dunia asing. Sunyi, kering, dipenuhi api dan asap. Tempat itu terasa seperti neraka yang tidak pernah dibayangkan manusia. Tidak ada langit, tidak ada matahari. Hanya panas dan aroma darah menguap di udara. Waktu terus melompat jauh. Hingga akhirnya, setelah 365 hari tambahan dan total 79 tahun berlalu, ia tiba di sebuah tempat yang terasa sangat ganjil. Aura di sana berbeda. Tekanan udaranya berat, seakan dunia itu sendiri sedang mengawasinya. Dalam benaknya, ia sadar bahwa perjalanan panjang ini akhirnya mendekati ujung. Penantian yang melelahkan itu hampir selesai. Di hadapannya berdiri gerbang besar. Di baliknya, bersemayam sosok yang selama ini ia cari. Dewa Iblis, makhluk yang menyeretnya ke neraka ini sejak awal. Anehnya, ia justru merasa tenang, tidak ada rasa terburu-buru. Ia yakin, menunggu sedikit lebih lama tidak akan merugikan apapun. Sebelum benar-benar mencapai gerbang, sebuah pertempuran brutal kembali pecah. Namun kali ini, hasilnya sudah bisa ditebak. Pertarungan sengit itu berakhir cepat, nyaris tanpa kesulitan berarti baginya. Tak lama kemudian, muncul makhluk raksasa, penjaga gerbang Dewa Iblis. Tubuhnya menjulang, auranya menekan, dan kekuatannya jauh melampaui monster biasa. Serangannya menghantam sang pahlawan dengan kekuatan luar biasa, mengguncang tanah di sekitarnya. Meski begitu, serangan itu masih bisa ditahan. Benturan berikutnya jauh lebih brutal. Tubuh sang pahlawan terpental jauh, menghantam tanah dengan keras. Ia berusaha bangkit, napasnya berat, namun matanya tetap tajam. Dari arah gerbang, tekanan yang lebih mengerikan terasa. Sosok Dewa Iblis seolah ikut mengawasinya. Tanpa ragu, sang pahlawan kembali maju. Ia melesat ke depan tepat saat penjaga gerbang bersiap menyerang lagi. Dalam satu gerakan bersih dan presisi, pedang batunya menghantam sasaran. Ia memanfaatkan tubuh musuh sebagai pijakan, mendorong diri menjauh sebelum serangan balasan datang. Saat jarak tercipta, seekor entitas berbentuk tengkorak berapi muncul di sampingnya. Aura makhluk itu dingin dan berbahaya. Ia menilai bahwa pertarungan ini seharusnya diakhiri segera. Penjaga gerbang jelas bukan lawan yang bisa dibiarkan hidup terlalu lama. Makhluk raksasa itu menjerit, salah satu lengannya telah hilang. Amarah dan keputusasaan bercampur dalam teriakannya, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada manusia yang berani menentang kekuasaan Dewa Iblis. Namun semua itu berakhir dalam sekejap. Pedang batu sang pahlawan melesat dan menembus dada penjaga gerbang, meninggalkan lubang besar di tubuh raksasa itu. Sang pahlawan berdiri diam, masih dalam posisi melempar, wajahnya tenang tanpa ekspresi berlebihan. Dalam pikirannya, makhluk itu hanya terlalu berisik. Beberapa detik kemudian, tubuh penjaga gerbang runtuh ke tanah. Pertarungan selesai. Tengkorak berapi kembali muncul, mengingatkan bahwa meskipun penjaga gerbang telah mati, Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah. Sang pahlawan menyadari hal itu. Ia tahu sejak awal bahwa jalur ini tidak menyediakan jalan kembali. Tengkorak itu lalu menyinggung kemungkinan lain. Jika ia berhasil membunuh Dewa Iblis, maka posisi penguasa neraka akan kosong. Ia bisa saja menjadi penguasa absolut berikutnya. Namun pikiran itu tidak menggugah apapun dalam diri sang pahlawan. Ia tidak tertarik pada tahta, kekuasaan, atau gelar penguasa neraka. Mendengar hal itu, tengkorak tersebut akhirnya mempertanyakan satu hal penting. Jika bukan demi kekuasaan, lalu apa alasan sebenarnya sang pahlawan terus bertarung, menantang Dewa Iblis dan berjalan sejauh ini tanpa henti? Sudah 80 tahun sejak Daesung terdampar di neraka itu. 80 tahun penuh pertempuran tanpa henti. Ia melawan monster demi monster, bertahan hidup dengan tubuh yang terus ditempa rasa sakit dan kematian. Setiap hari hanya berisi satu tujuan, tidak mati. Pendampingnya menyadari satu hal penting. Semua makhluk yang ada di neraka sebenarnya bukan tanpa cerita. Mereka pernah hidup, punya masa lalu, punya alasan masing-masing mengapa akhirnya jatuh ke tempat terkutuk itu.
Itulah sebabnya muncul satu pertanyaan besar yang selama ini tidak pernah terjawab. Mengapa Raja Iblis menginginkan Daesung berada di neraka? Ia bukan pendosa besar, bukan pula makhluk terkutuk, namun justru dialah yang diseret dan dipaksa bertahan puluhan tahun. Karena itu, Daesung memutuskan untuk mencari jawabannya secara langsung. Ia akan menanyakannya pada Dewa Iblis sendiri. Bagi pendamping tengkoraknya, keputusan itu terdengar gila. Cara paling aman seharusnya adalah tunduk, memohon ampun, menunduk serendah mungkin lalu mengajukan pertanyaan dengan sikap patuh. Tapi bagi Daesung, jalan itu sudah tertutup sejak lama. Harga telah dibayar terlalu mahal. Neraka ini telah merenggut waktunya, menghancurkan tubuh dan pikirannya, dan memaksanya meninggalkan sisi manusianya. Semua penderitaan itu tidak bisa ditebus dengan kata maaf. Seseorang harus membayar. Akhirnya, ia tiba di hadapan sebuah kastil raksasa. Bangunan hitam menjulang dengan aura menekan, seolah seluruh neraka berpusat di sana. Energi mengalir deras di pedang yang ia genggam, bergetar seakan menyatu dengan tekad pemiliknya. Tanpa ragu, Daesung melesat maju, menghantam ke arah kastil itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, di detik berikutnya, segalanya berubah. Kesadarannya terputus. Saat matanya terbuka kembali, yang ia lihat hanyalah warna putih. Tidak ada api, tidak ada darah, tidak ada periakan. Dunia itu terasa asing dan sunyi. Nafasnya tersengal, pikirannya kacau, dan ia tidak memahami apa yang sedang terjadi. Perlahan, penglihatannya mulai fokus, dan di saat itulah ia menyadari sesuatu yang mustahil. Ia berada di sebuah rumah sakit. Bau obat, cahaya lampu, dan suara alat medis terasa terlalu nyata. Tubuhnya berada dalam kondisi mengenaskan. Ia tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya sudah berapa lama ia bermimpi tentang bumi. Menurut perhitungannya, mungkin sekitar 30 tahun. Ia sempat berpikir ini hanyalah mimpi sadar, namun kenyataan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak membuatnya menyimpulkan sesuatu yang lebih buruk. Tubuhnya kemungkinan berada dalam kondisi vegetatif. Tiba-tiba, sebuah nampan minuman terjatuh ke lantai. Seorang wanita berdiri terpaku. Wajahnya pucat oleh keterjekutan. Tatapan mereka bertemu. Wanita itu mulai bergemetar, lalu menangis. Ia terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Daesung menatapnya sekuat yang ia bisa. Wanita itu memeluknya erat, seolah takut kehilangan lagi. Bagi Daesung, semua ini terasa kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Ia ingin menghentikannya. Namun, sentuhan itu terasa terlalu nyata untuk sekedar mimpi. Rasa takut perlahan muncul. Jika ini hanya mimpi, mengapa perasaannya begitu jelas dan hidup? Kesadarannya kembali terseret. Ia kembali ke neraka. Medan pertempuran telah berubah menjadi kehancuran total. Tanah hancur, tubuh-tubuh berserakan, dan sisa energi pertarungan memenuhi udara. Daesung menyadari bahwa ia benar-benar berada di ambang kematian sebelumnya. Pendamping tengkoraknya bahkan tidak menyangka ia berhasil menjebak dan menghabisi Dewa Iblis. Baginya, apa yang dilakukan Daesung sudah melampaui nalar. Daesung sendiri hampir tidak mengingat percakapan apapun. Ia terlalu sibuk bertarung. Dewa Iblis sempat mencoba berbicara, namun justru menyerang secara licik, mengincar lehernya saat ia lengah. Pertarungan itu berlangsung brutal dan tanpa ruang kompromi. Jika satu detik saja ia ragu, tubuhnya pasti sudah terbelah dua. Kini, semuanya telah berakhir. Dengan kematian Dewa Iblis, tatanan neraka runtuh. Secara mutlak, Daesung kini berada di puncak kekuasaan. Ia telah menjadi penguasa absolut neraka. Pertanyaannya tinggal satu. Setelah semua ini, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Sebuah terminal kembali muncul di samping Daesung. Namun kali ini, bukan informasi kekuatan atau level yang terpampang. Sebuah pertanyaan penting muncul, menanyakan apakah ia ingin kembali ke neraka. Pendamping tengkoraknya langsung merasa ada yang tidak beres. Pertanyaan itu terdengar aneh. Namun bagi Daesung, pikirannya langsung tertuju pada satu hal lain, bumi. 80 tahun telah berlalu sejak ia terjatuh ke neraka. 80 tahun penuh penderitaan yang seolah memisahkannya dari kehidupan lamanya. Tengkorak itu mengingatkan bahwa sebelum neraka, Daesung memang hidup di bumi. Dan saat itu, Daesung menyadari sesuatu. Setiap hari selama di neraka, ia selalu berharap bisa bebas dari tempat terkutuk itu. Ia berdoa, bertahan, dan terus hidup hanya demi satu kemungkinan kecil untuk keluar. Jika ada jalan untuk melarikan diri, maka tidak ada alasan lagi untuk ragu. Setelah mengambil keputusan, Daesung menekan konfirmasi. Cahaya terang muncul di hadapannya. Ia menatapnya dengan rasa penasaran,
tanpa tahu bahwa pilihannya akan mengubah segalanya. Kesadarannya berpindah. Di dunia nyata, seorang dokter menyinari matanya dengan senter kecil memastikan reaksinya. Daesung masih belum yakin apakah ini nyata atau hanya ilusi lain. Tubuhnya terasa asing dan lemah. Dokter itu menjelaskan bahwa ia telah berada dalam kondisi vegetatif selama waktu yang sangat lama. Wajar jika tubuhnya sulit digerakkan, namun dengan rehabilitasi, kondisinya perlahan bisa membaik. Di sampingnya seorang wanita menangis terseduh-seduh, berulang kali berterima kasih. Dokter itu menyebut semua ini terjadi berkat ketulusan sang ibu yang tidak pernah menyerah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuh Daesung. Ia menjerit. Dokter berusaha menenangkannya, namun pikirannya justru dipenuhi kebingungan. Ia mulai mempertanyakan mana yang sebenarnya mimpi. Apakah neraka itu ilusi atau justru rumah sakit ini yang palsu? Di tengah kekacauan, beberapa orang mulai panik. Ada yang mencurigai perubahan pada tubuhnya dan ingin melaporkannya. Amarah Daesung meledak. Naluri bertahan hidup yang telah diasah selama puluhan tahun kembali muncul. Saat seseorang mendekat terlalu dekat, ia menggigit tangan dokter itu dengan keras. Jeritan kesakitan menggema di ruangan. Daesung sendiri terkejut, bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena satu hal lain. Ia bisa bergerak. Tubuhnya tiba-tiba merespons. Ia jatuh dari ranjang rumah sakit, tubuhnya bergetar, nafasnya terengah-engah. Dalam kepanikannya, ia mempertanyakan bagaimana mungkin ia masih hidup setelah 80 tahun bertarung tanpa henti di neraka. Ibunya berteriak memanggil namanya, namun semua itu terasa tidak masuk akal baginya. Dalam pikirannya, tidak mungkin seseorang yang telah melewati 80 tahun pertarungan, mati kedinginan di tanah neraka dan terus berdoa sambil sekarat, bisa begitu saja hidup normal dan mati damai. Ia menolak itu. Ia menjerit, menegaskan bahwa ia tidak akan mati. Tidak sekarang, tidak setelah semua yang ia lalui. Dua perawat masuk ke ruangan dengan wajah tegang. Mereka mencoba menahannya, namun Daesung meronta, memperingatkan mereka untuk menjauh. Ia sendiri bahkan tidak percaya tubuh rapuh ini adalah miliknya. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Pandangan Daesung tertuju ke arah jendela. Di langit luar kota, sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi. Cahaya-cahaya menyerupai petir keluar dari satu titik besar di udara. Fenomena itu terlihat seperti robekan di langit. Saat ia kembali dibaringkan ke tempat tidur, pikirannya langsung menangkap satu kemungkinan yang membuat darahnya terasa dingin. Itu bukan badai. Itu tampak seperti sebuah wormhole. Dan saat itu, Daesung menyadari satu hal mengerikan. Neraka mungkin belum benar-benar melepaskannya. Namun satu hal masih mengganjal. Jika Daesung telah kembali ke bumi, lalu apa sebenarnya yang muncul di langit tadi? Tubuhnya kembali diliputi amarah. Dalam kondisi setengah sadar, ia meronta, berteriak, dan melawan siapapun yang mendekat. Naluri bertarung yang terbentuk selama puluhan tahun di neraka tidak bisa hilang begitu saja. Ia menyerang tanpa berpikir, dipenuhi kemarahan. Seolah semua orang di sekitarnya adalah musuh yang mencoba membunuhnya. Salah satu perawat akhirnya menyuntikkan obat penenang. Perlahan, kekuatannya menghilang. Kesadarannya memudar, namun amarahnya belum padam. Dalam kondisi hampir tak berdaya, pikirannya masih dipenuhi satu dorongan brutal. Tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya seperti itu. Pandangannya mengabur, dan dunia kembali gelap. Beberapa waktu kemudian, layar televisi menampilkan berita darurat. Seorang reporter melaporkan bahwa pagi itu, sekitar pukul 9, sebuah portal misterius terbuka di wilayah Su. Beruntung, sebuah tim hunter yang kebetulan berada di sekitar lokasi, berhasil tiba dengan cepat dan langsung melakukan penanganan. Melalui jendela rumah sakit, bayangan portal itu masih terlihat samar di kejauhan, berputar di langit seperti luka yang belum sepenuhnya menutup. Di lokasi kejadian, pihak pusat meminta laporan situasi. Sambil menghabisi sisa monitor, salah satu anggota tim akhirnya menjawab melalui alat komunikasi. Penekanan telah berhasil dilakukan dan operasi memasuki tahap akhir. Berdasarkan kondisi lapangan, mereka memperkirakan bisa menarik diri dalam waktu sekitar 1 jam. Komando pusat memerintahkan agar laporan akhir segera dikirim begitu semuanya selesai, dan meminta tim tetap menjaga situasi hingga benar-benar aman. Komunikasi pun terputus. Kembali ke siaran berita, dilaporkan bahwa respons cepat para hunter berhasil menstabilkan keadaan. Portal tersebut kini berada dalam fase menghilang. Di kamar rumah sakit, Daesung perlahan terbangun. Pikirannya mulai menyusun potongan informasi yang baru ia dengar. Wormhole, portal, hunter. Istilah-istilah itu terasa asing, namun anehnya juga terasa masuk akal. Seseorang berdiri di dekat ranjangnya. Seorang pria mengenakan jas rapi, wajahnya penuh antusiasme, jelas menunggu momen ini sejak lama. Pria itu tampak lega melihat Daesung akhirnya membuka mata. Dengan tubuh masih lemah, Daesung mencoba memahami siapa orang itu.
Namun begitu mendengar namanya disebut, ingatan lama langsung muncul. Nama itu bukan asing. Chan Ho, teman yang terakhir bersamanya sebelum semuanya berubah. Daesung berusaha duduk, meski tubuhnya masih terasa berat. Pria itu menjelaskan bahwa sejak hari kejadian, Daesung telah tertidur selama 10 tahun penuh. 10 tahun tanpa sadar, tanpa bergerak, tanpa respons. Angka itu membuat pikirannya terdiam. 10 tahun. Ingatan pun kembali ke masa lalu. Hari kelulusan SMA, dua sahabat berjalan santai di jalanan kota. Tidak ada tanda apapun, hingga tiba-tiba tubuh Daesung ambruk begitu saja. Sehat sempurna, lalu jatuh tanpa sebab tepat di samping sahabatnya yang panik memanggil namanya. Sejak hari itu, tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit. 10 tahun berlalu di dunia nyata, sementara di neraka, ia telah bertarung dan bertahan selama 80 tahun. Dengan mata terpejam, satu kesimpulan mengendap di benaknya. Waktu di neraka dan waktu di bumi tidak berjalan dengan cara yang sama. Dan jika portal tadi benar-benar nyata, maka dunia yang ia tinggalkan 80 tahun lalu telah berubah sepenuhnya. Pada kenyataannya, waktu yang berlalu di dunia nyata hanyalah 10 tahun. Mendengar hal itu, Daesung justru merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak benar-benar menghilang dari dunia ini selama puluhan tahun. Namun saat sahabatnya bertanya apa maksudnya, Daesung hanya mengakhirinya begitu saja. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Chan Ho kemudian menceritakan bagaimana ibunya harus melalui masa-masa berat selama Daesung terbaring di rumah sakit. Biaya pengobatan yang menumpuk memaksanya bekerja 2 pekerjaan sekaligus. Dengan senyum ringan, Chan Ho menyuruh Daesung fokus memulihkan tubuhnya. Soal pekerjaan dan masa depan, ia mengatakan semuanya akan diurus. Daesung hanya mengangguk tanpa menunjukkan emosi apapun. Baginya, kata-kata itu terasa jauh dan asing. Beberapa waktu kemudian, Daesung didorong menggunakan kursi roda. Udara luar terasa segar. Ibunya tersenyum dan berkomentar tentang cuaca yang indah hari itu. Namun di dalam pikirannya, Daesung justru tenggelam dalam perbandingan yang pahit. Di neraka, ia bertarung setiap hari demi bertahan hidup. Ia tidak punya keluarga, tidak punya tanggung jawab, dan tidak membebani siapapun. Tapi di dunia ini, dengan tubuh yang bahkan tidak bisa digerakkan dengan benar, ia hanyalah beban. Saat itu, ia menyadari bahwa kenyataan bisa sama kejamnya dengan neraka. Tiba-tiba, senyum ibunya menghilang. 2 pria bertubuh kasar muncul di hadapan mereka. Dari cara bicara dan tatapan mereka, jelas bahwa kedatangan ini bukan tanpa tujuan. Mereka menagih utang, uang yang dipinjam untuk biaya rumah sakit. Ibunya langsung panik. Dengan suara gemetar, ia meminta maaf dan berjanji akan melunasi semuanya bulan depan. Namun pria itu jelas tidak tertarik mendengar janji yang sama berulang kali. Ia mengejek, menyindir betapa seringnya alasan itu diucapkan. Ibunya memohon lagi, meminta sedikit waktu tambahan. Namun pria itu justru menarik lengannya dengan kasar, memperlakukannya tanpa sedikit pun rasa hormat. Ia merendahkan, mengintimidasi, dan mempermainkan situasi seolah penderitaan orang lain hanyalah hiburan. Ibunya memohon agar mereka tidak melakukan itu di depan anaknya. Ia kembali berjanji akan membayar, memohon agar mereka pergi. Namun pria itu justru menertawakan air matanya, mempermalukannya di depan Daesung. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sebuah pukulan menghantam wajah ibunya. Pada saat itu, sesuatu dalam diri Daesung benar-benar pecah. Amarah yang selama ini terkunci oleh tubuh lemah dan kenyataan pahit meledak begitu saja. Dalam pandangannya, 2 pria itu tidak lebih dari serangga, bahkan lebih rendah, makhluk hina yang berani menyakiti satu-satunya orang yang menunggunya selama 10 tahun. Kata-kata penuh kebencian keluar tanpa ragu. Ibunya ketakutan dan mencoba menghentikannya, memohon agar ia tidak memperkeruh keadaan. Ia mengatakan bahwa Daesung tidak mengerti apa-apa dan hanya seorang pasien. Ia memohon agar mereka melepaskannya. Namun pria itu tidak peduli. Ia menyatakan bahwa seluruh uang yang dipinjam telah habis untuk anak itu. Dan justru itu yang membuat amarah Daesung semakin membara. Dengan tatapan dingin dan kebencian yang mendalam, ia kembali melabeli mereka sebagai makhluk hina, lebih buruk dari serangga. Bukan teriakan, bukan ancaman kosong, melainkan keyakinan seorang pria yang telah bertahan hidup 80 tahun di neraka. Salah satu pria itu menyeringai sinis. Ia meragukan kewarasan Daesung, menganggap pikirannya rusak karena terlalu lama terbaring. Dengan tatapan kejam, ia mempertanyakan siapa sebenarnya serangga di tempat itu. Baginya, sosok yang tergeletak tak berdaya itu tidak lebih dari cacing yang terlalu banyak bicara. Tanpa ampun, tubuh Daesung ditendang hingga terpental dan berguling di lantai. Pria itu menyebut bahwa serangga seharusnya diinjak sampai hancur. Daesung berusaha bertahan sebisanya, menahan rasa sakit yang menghantam tubuh rapuhnya. Tendangan berikutnya mendarat, disertai paksaan agar ia mengulang kata-katanya. Di dalam pikirannya, amarah Daesung membara.
Jika saja ia memiliki tubuhnya yang dulu, semuanya akan berbeda. Namun kini, ia hanya bisa menggeretakkan gigi. Ibunya menangis, memohon agar mereka berhenti. Pemandangan itu justru membuat pria itu semakin menikmati situasi, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan. Bagi Daesung, mereka hanyalah bocah tak tahu apa-apa. Ia yakin, jika orang-orang seperti ini berada di neraka, mereka bahkan tidak akan bertahan 1 hari pun sebelum tubuhnya tercabik-cabik. Dan tepat pada saat itu, sebuah terminal muncul di hadapannya. Tulisan transparan melayang di udara, menandakan misi awal telah tiba. Sistem menanyakan apakah ia akan menerima misi tersebut. Jika menolak, tidak ada hadiah yang akan diberikan. Daesung terkejut. Istilah itu tidak asing baginya. Misi awal, sebuah awal baru. Sambil tergeletak di lantai dan terus menerima pukulan, ia berusaha menggerakkan tangannya. Hanya sedikit lagi. Meski ragu apakah sistem ini benar-benar alasan ia mampu bertahan 80 tahun di neraka, satu hal pasti, selama ini ia selalu sendirian. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia berhasil menekan konfirmasi. Dan dunia berhenti. Segalanya membeku. Pria yang sedang memukulinya terhenti di tempat, wajahnya masih dipenuhi amarah. Ibunya, para penagih utang, bahkan udara di sekitarnya, semuanya seolah terjebak dalam satu bingkai waktu. Daesung terengah. Ia menyadari bahwa ini pasti efek dari misi yang baru saja ia terima. Terminal itu kembali aktif, tertulis bahwa misinya adalah memulihkan tubuh. Ia harus mencapai lokasi yang telah ditentukan dalam batas waktu 1 jam. Sebagai imbalan, ia akan menerima eliksir pemulihan dan tubuh Jayu. Pikirannya langsung berputar. Eliksir itu terdengar seperti sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Namun istilah tubuh Jayuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Mungkinkah itu berarti ia akan mendapatkan kembali tubuh aslinya? Di hadapannya, sebuah panah merah menyala muncul, berputar dan memancarkan energi kuat menuju ke satu arah tertentu. Tanpa ragu lagi, Daesung mulai merangkak. Setiap gerakan terasa menyiksa. Ototnya menjerit, sendinya bergetar, dan nafasnya tersendat. Dalam hati, ia mengutuk tubuhnya sendiri. Ironis rasanya, seseorang yang telah menaklukkan neraka kini harus merangkak seperti ini hanya untuk bertahan. Namun ia segera menyadari satu hal penting. Misi ini tidak akan mudah diselesaikan, dan ini bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan hanya dengan kemauan keras. Sistem tidak pernah memberi misi yang mustahil. Jika ia diperintahkan mencapai lokasi itu, berarti ada caranya. Ia harus bersikap dingin, tanpa emosi, tanpa ragu. Dengan tekad yang kembali mengeras, Daesung memerintahkan dirinya sendiri untuk bergerak. Tidak ada aturan yang mengatakan ia harus berjalan. Selama ia maju ke arah tujuan, itu sudah cukup. Ia tidak perlu memikirkan caranya. Yang terpenting hanyalah sampai ke sana, bagaimanapun caranya. Terbaring di lantai, dengan tubuh yang nyaris tak bisa digerakkan, Daesung menatap terminal di hadapannya. Baru sekarang ia menyadari betapa bodohnya ia karena tidak segera memahami solusi sesederhana itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih kursi roda di dekatnya. Waktu terus berjalan. Hitungan mundur di terminal semakin kejam. Saat waktu tersisa 5 menit, Daesung mulai menarik tubuhnya ke atas. Tangannya gemetar, ototnya menjerit, dan nafasnya tersendat. Setiap gerakan terasa seperti siksaan. Namun ia tidak berhenti, tidak ada pilihan untuk menyerah. Dengan kekuatan terakhir, ia melemparkan tubuhnya ke atas kursi roda. Saat itu, waktu tersisa hanya 35 detik. Tubuhnya nyaris roboh, tapi ia berhasil bertahan. Ketika ia sempat berpikir masih ada waktu, penghitung menunjukkan 15 detik tersisa. Ia mendorong dirinya ke depan. 9 detik. Seluruh kesadarannya terkunci pada satu titik di depan. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara, hanya tujuan. 6 detik. Ia mengerahkan segalanya. 2 detik, dan di detik berikutnya tubuhnya melewati panah merah itu. Energi melebak, panah tersebut hancur, dan waktu berhenti tepat saat angka menunjukkan 1 detik. Tersisa. Daesung terengah-engah, nafasnya kacau. Namun di hadapannya, sebuah botol muncul, eliksir pemulihan. Terminal menjelaskan bahwa eliksir tersebut akan memulihkan sebagian kecil kondisi dari penguasa absolut. Tanpa ragu sedikit pun, Daesung langsung meminumnya. Efeknya instan. Rasa sakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya menghilang. Otot-ototnya terasa hangat, kekuatan perlahan kembali mengalir. Tubuhnya masih jauh dari perfektum, namun jelas berbeda dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa inilah efek eliksir itu. Dan pada saat yang sama, waktu kembali bergerak. Salah satu pria kasar itu menoleh, kebingungan mencari keberadaan Daesung. Ia tidak memahami bagaimana posisi mereka bisa berubah.
Keadaan semakin kacau ketika petugas keamanan rumah sakit muncul menarik perhatian dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah keributan itu, ibunya berlari menghampiri Daesung, memeluknya dengan gemetar. Para penagih utang terpaksa mundur, mengumpat dengan kesal sebelum akhirnya pergi sambil melontarkan tatapan penuh ancaman. Daesung hanya menatap punggung mereka yang menjauh. Wajahnya tetap tenang, namun di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Malam pun tiba di rumah sakit itu. Terbaring di ranjang, Daesung memikirkan kejadian sebelumnya. Terminal yang muncul begitu saja, misi yang datang di saat paling genting. Ia mencoba memanggil terminal itu kembali berkali-kali, namun tidak ada respon. Akhirnya, ia menyerah. Namun satu kesimpulan sudah jelas. Ia harus memulihkan tubuhnya secepat mungkin. Jika orang-orang itu kembali, tubuh setengah lumpuh ini tidak akan cukup. Dan untuk mendapatkan tubuhnya kembali, ia membutuhkan misi berikutnya. Sistem tidak muncul dengan alasan. Pantheon menunggu penguasa absolutnya. Dan tepat saat pikiran itu melintas, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Kesadarannya terangkat, dunia di sekitarnya menghilang. Ia merasa melayang di ruang asing yang tak memiliki arah maupun bentuk. Daesung bertanya-tanya apakah ini mimpi. Perlahan, kaki Daesung menyentuh permukaan tanah. Ruang asing itu terasa nyata, meski tidak memiliki langit maupun bumi yang jelas. Saat ia berdiri tegak, sebuah terminal kembali menyala di hadapannya. Tertulis bahwa ia telah turun dari Pantheon ilahi, dan bahwa catatan sang penguasa absolut kini akan digunakan untuk menciptakan sebuah avatar. Proses ini disebut sebagai implementasi, yang akan diselesaikan sekaligus dipercepat. Daesung mengulang istilah itu dalam benaknya, implementasi penuh. Semua ini masih terasa seperti mimpi yang terlalu rapi. Namun jika memang hanya perlu mengikuti perintah sistem, maka ia tidak keberatan. Sebuah senyum tipis muncul. Baginya, perintah jauh lebih mudah daripada hidup tanpa tujuan. Terminal kemudian menampilkan misi kedua. Tugasnya sederhana dan brutal, menghancurkan satu target tertentu. Sebagai hadiah, ia akan mendapatkan sebuah chip berisi memori sang penguasa absolut. Tak lama kemudian, sebuah makhluk aneh muncul di hadapannya. Bentuknya tidak wajar, auranya kacau, dan kehadirannya menekan ruang sekitar. Daesung menarik nafas dalam-dalam, matanya bersinar redup. Dalam satu gerakan cepat, ia melesat maju dan menghantamkan pukulan penuh tenaga. Tubuh makhluk itu hancur tanpa sempat melawan. Misi selesai. Tanpa jeda, misi ketiga langsung muncul. Pemulihan tubuh sedang berlangsung, dan untuk melanjutkannya, ia harus berlari sejauh 10 km. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pilihan menolak. Daesung mulai berlari. Awalnya tubuhnya terasa berat, namun langkah demi langkah, performanya meningkat. Nafasnya lebih stabil, ototnya mulai merespons. Tubuh yang sebelumnya rapuh perlahan berubah. Waktu berlalu. Misi demi misi terus berdatangan. Hingga akhirnya, ia menerima misi kelima, 1000 push-up. Hadiahnya kembali sama, tonik nutrisi. Tanpa ragu, ia langsung memulainya. Anehnya, proses itu terasa semakin mudah dibanding sebelumnya. Terminal menampilkan tingkat implementasi, 55%. Angka itu membuatnya kesal. 10 hari penuh latihan, penderitaan, dan kerja fisik ekstrim, namun hasilnya masih setengah jalan. Terlebih lagi, hadiah yang diterima selalu sama, tonik nutrisi, tidak lebih. Kejenuhannya memuncak. Ia menginginkan misi yang benar-benar berarti, sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup. Dan seolah menjawab keluhannya, terminal mengeluarkan bunyi berbeda. Misi baru muncul. Misi ke-10, latihan seperti dunia nyata. Target harus dikalahkan. Hadiah, tonik sang penguasa absolut. Namun kali ini, targetnya berbeda. Langit di ruang itu berubah. Petir menyambar bertubi-tubi. Energi terkonsentrasi di satu titik hingga sebuah sinar raksasa menghantam tanah. Dari dalam portal energi itu, sesuatu mulai muncul. Makhluk iblis. Pemandangan itu membangkitkan ingatan lama. Daesung mengenali aura tersebut. Ia hampir mati olehnya di neraka. Dan kini, makhluk yang sama berdiri kembali di hadapannya. Sebuah sosok raksasa muncul sepenuhnya. Penjaga iblis. Tubuhnya besar, penuh kekuatan destruktif. Raungannya mengguncangkan ruang di sekitar mereka. Tanpa memberi waktu berpikir, makhluk itu langsung menyerang. Serangannya menghantam dengan kekuatan luar biasa. Daesung bertahan sebisanya, namun setiap benturan terasa seperti menghancurkan tulangnya sedikit demi sedikit. Jika ia terus menerima serangan seperti itu, tubuhnya tidak akan bertahan lama. Menahan tekanan di tanah, Daesung memaksakan tubuhnya bangkit. Kali ini, ia memilih untuk menyerang lebih dulu. Ia melompat, mengerahkan seluruh tenaga untuk menghantamkan makhluk itu.
Namun monster tersebut jauh lebih cepat. Di udara, tubuh Daesung dihantam keras dan terpental kembali ke tanah. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka mulai terlihat. Namun meski terkapar, matanya tetap menyala. Ia mengumpat dalam hati sambil memaksakan diri bangkit. Pertarungan ini bukan sekadar latihan. Ini adalah ujian nyata bagi calon penguasa absolut. Dan jika ia gagal di sini, maka semua penderitaan sebelumnya tidak berarti apa-apa. Di tengah pertarungan sengit itu, Daesung menyadari satu hal pahit. Ia sedang dipermalukan oleh iblis yang menjerit-jerit. Fakta itu terasa memalukan, mengingat ia pernah menaklukkan neraka. Namun makhluk itu tidak memberi waktu untuk merenung. Tanpa ampun, ia kembali menyerang. Serangan demi serangan dilepaskan secara brutal. Daesung hanya bisa menghindar sebisanya. Tubuhnya terus tertekan hingga akhirnya iblis itu menemukan celah. Dengan gerakan berbeda, makhluk itu menangkap tubuh Daesung dan meremasnya dengan kekuatan mengerikan. Tulangnya berderit, nafasnya terhimpit. Di tengah rasa sakit itu, ingatan lama muncul. Ia teringat bagaimana dulu di neraka, ia dihantam dan dihancurkan dengan cara yang sama. Amarahnya bangkit bersamaan dengan kesadaran yang terlambat. Iblis itu meremas semakin kuat. Namun di detik berikutnya, segalanya berubah. Dengan kecepatan yang melampaui dugaan, tangan makhluk itu terpotong bersih. Daesung muncul di hadapannya dengan senjata di genggaman. Saat itu, ia baru menyadari satu hal penting. Ia masih bisa memanggil pedang. Iblis itu meraung marah dan kembali menyerang. Kali ini, Daesung juga maju. Serangan balasan dilancarkan tanpa ragu. Hujan tebasan menghantam tubuh makhluk itu, memaksanya mundur. Pertarungan berubah arah. Makhluk yang tadi menekan, kini justru terdesak. Tak lama kemudian, terminal kembali muncul. Misi dinyatakan selesai. Tingkat implementasi ditampilkan. Masih berada di angka 55%. Angka itu belum sempurna, namun cukup membuktikan bahwa jalannya benar. Kesadaran Daesung perlahan kembali ke dunia nyata. Pagi mulai menyingsing di dunia manusia. Rumah sakit masih sunyi, nyaris kosong. Seseorang membuka jendela kamar. Cahaya matahari pagi menembus masuk, menyinari wajah ibunya yang tertidur di kursi. Ia terbangun sambil mengusap mata, lalu menoleh ke arah sumber cahaya. Siluet seseorang berdiri di sana, terterpa cahaya dari belakang. Tubuhnya terlihat jauh lebih tegap dibanding sebelumnya. Saat sosok itu melangkah maju, barulah terlihat jelas bahwa itu adalah Daesung. Kondisinya tampak jauh lebih baik. Beberapa saat kemudian, seorang dokter memeriksa tubuhnya. Daesung menjalani latihan fisik sederhana, menggerakkan tangan dan kakinya dengan lancar. Dokter dan ibunya hanya bisa menatap dengan wajah tidak percaya. Menurut pemeriksaan terakhir, seharusnya dibutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk bisa bergerak normal. Namun kini, baru 15 hari, ia sudah bisa berjalan dan menggerakkan tubuh tanpa masalah berarti. Dokter tidak bisa memberikan penjelasan medis yang pasti. Kondisinya benar-benar di luar nalar. Ibunya sempat khawatir apakah ada kemungkinan lain yang lebih buruk. Namun dokter memastikan bahwa gejalanya berbeda dari kasus-kasus berbahaya biasa yang terjadi. Ia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Mendengar itu, ibunya menghela nafas lega dan bersyukur. Daesung sendiri merasa tubuhnya jauh lebih nyaman. Ia tidak merasakan gangguan berarti saat berjalan atau menggerakkan anggota tubuhnya. Namun ia tahu, ini belum cukup. Tubuh ini masih belum sepenuhnya kembali ke kondisi aslinya. Ia harus mempercepat proses pemulihan. Di bagian resepsionis, ia memanggil ibunya dan mengucapkan terima kasih pada perawat yang membantu selama ini. Sang perawat tersenyum canggung dan mengatakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sebanding dengan perjuangan seorang ibu yang bertahan selama 10 tahun penuh penderitaan. Daesung mendengarnya dalam diam. Ia tidak bisa membayangkan seberapa berat beban yang harus ditanggung ibunya selama bertahun-tahun. 10 tahun menunggu tanpa kepastian, menahan rasa lelah, rasa takut, dan rasa kehilangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Perawat di sampingnya mencoba menenangkan sang ibu yang kembali menangis. Melihat itu, dada Daesung terasa sesak. Bukan karena luka fisik, melainkan karena rasa bersalah yang menumpuk. Dalam hati, ia membuat satu janji sederhana namun mutlak. Apapun yang terjadi ke depan, ia akan melindungi ibunya. Tidak akan ada lagi siapapun yang berani menyentuh atau menyakitinya. Beberapa waktu kemudian, Daesung berdiri sendirian di kamar mandi rumah sakit. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah manusia yang tampak normal, namun menyimpan puluhan tahun neraka di balik matanya.
Ia menyebut satu kata dalam benaknya, Pantheon. Terminal langsung muncul. Tulisan transparan menyatakan bahwa ia sedang memasuki Pantheon. Dan di detik berikutnya, dunia di sekitarnya berubah. Ia kembali berdiri di ruang alternatif yang sunyi dan luas, tempat sistem absolut bekerja. Daesung langsung menyadari satu hal, proses implementasi ini terlalu lambat. Ia mempertanyakan apakah tidak ada cara untuk mempercepat semuanya. Terminal merespon dengan memberikan opsi baru. Ia kini bisa memilih tingkat kesulitan misi secara bebas. Pilihannya sederhana, paling mudah, mudah, dan menengah. Namun bagi Daesung, semua itu terasa setengah-setengah. Ia tidak datang sejauh ini untuk bermain aman. Jika memang harus selesai, maka ia ingin menyelesaikannya sekaligus. Tanpa ragu, ia memilih satu opsi lain, neraka. Terminal langsung menyesuaikan tingkat kesulitan. Tulisan baru muncul menyatakan bahwa kesulitan telah disesuaikan ke level neraka. Seketika, energi di ruang itu melonjak liar. Cahaya dan petir menyembur dari sebuah bola besar di hadapannya. Retakan mulai menjalar di seluruh permukaannya hingga akhirnya bola itu pecah berkeping-keping. Dari dalamnya, muncul seorang pria. Sosok itu memegang pedang besar. Posturnya tegap, auranya berat. Daesung menggaruk telinganya dengan santai seolah tidak terganggu oleh ledakan energi barusan. Namun saat ia benar-benar memperhatikan wajah di depannya, tubuhnya refleks menegang. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Terminal menampilkan informasi target, penguasa absolut, Handasan, sebuah doppelganger, salinan dirinya sebagai penguasa neraka. Misinya jelas, mengalahkan target tersebut. Ruang di sekitar mereka berubah, dimensi terpisah terbentuk, mengurung hanya dua keberadaan di dalamnya. Daesung menyadari bahwa salinan itu membawa seluruh pengalaman, kekuatan, dan kebrutalan yang ia miliki saat menjadi penguasa neraka. Tanpa aba-aba, doppelganger itu bergerak lebih dulu. Pedang besar di tangannya menghantam dengan kekuatan penuh. Daesung terkejut oleh kecepatan dan tekanan serangan itu, namun berhasil menahan dengan pertahanan yang tepat. Mata salinan itu bersinar merah, aura kemarahannya jelas terasa. Ia melompat dan menyerang dari atas ke bawah, tebasan berat yang mampu membelah tanah. Daesung kembali bertahan, menahan serangan dengan posisi yang sudah disiapkan. Pedang salinan itu ditarik mundur, memercikkan bunga api yang memaksa Daesung menutup wajahnya sesaat. Aura lawannya berubah, ia terlihat benar-benar marah. Tidak ada keraguan, tidak ada kasih sayang. Serangan berikutnya datang tanpa jeda. Tekanan terus diberikan, memaksa Daesung untuk tetap bertahan tanpa kesempatan membalas. Tebasan demi tebasan menghantam pertahanannya. Dan meski semuanya berhasil ditahan, satu hal menjadi jelas. Musuh ini tahu persis bagaimana cara menghancurkannya. Karena musuh itu adalah dirinya sendiri. Daesung perlahan menyadari ada sesuatu yang janggal. Pertarungan ini terasa seperti sandiwara yang sengaja dibuat timpang. Lawannya justru terlihat menikmati setiap benturan, seolah haus akan pertarungan ini. Dalam sekejap, rentetan serangan brutal menghujani dirinya. Tebasan demi tebasan datang tanpa jeda. Daesung terpaksa bertahan mati-matian, memutar tubuh, menahan dan menghindar sebisanya. Namun pada akhirnya, satu pukulan berhasil menembus pertahanannya. Luka terbuka, rasa sakit menyebar, dan tubuhnya terdorong mundur. Frustrasi mulai muncul. Ia sadar bahwa kekuatan dan kecepatan lawannya berada di atas dirinya saat ini. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar kerugiannya. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Lawan bergerak lagi. Kali ini bukan dengan pedang, melainkan dengan telapak tangan terbuka. Serangan itu terasa berbeda. Begitu menghantam, ledakan debu dan asap langsung menyelimuti area tersebut. Saat asap mulai menipis, Daesung terlihat berjongkok di sana. Ia menopang tubuhnya dengan pedang yang tertancap di tanah. Bertabuk-tabuk, tubuhnya penuh luka. Dalam pikirannya, muncul ironi yang pahit. Salinan di hadapannya terasa lebih sempurna, lebih kejam, lebih seperti penguasa neraka sejati dibanding dirinya saat ini. Kesadaran itu justru memicu sesuatu. Matanya berubah merah, tekadnya mengeras. Pertarungan ini harus berakhir sekarang. Ia mengaktifkan kekuatan baru. Energi aneh membungkus tubuhnya, menyatu dengan nafas dan otot-ototnya. Sistem menyebutnya sebagai naturalisasi, sebuah keadaan di mana tubuh dan kekuatan sejatinya mulai menyatu kembali. Lawan tidak mundur, ia justru bersiap melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul, terang seperti matahari kecil. Di tengah kilatan itu, sang doppelganger melesat maju dan menghantam dari atas dengan kekuatan penuh. Namun tebasan itu hanya membelah bayangan. Serangan tersebut mengenai ilusi. Daesung tidak ada di sana. Kebingungan melintas di wajah lawan saat ia menoleh mencari. Dan tepat pada saat itu, sebuah tangan muncul di tempat ilusi tadi. Dalam satu gerakan cepat, Daesung telah berada di belakangnya. Tangannya menekan wajah lawan, memaksa kepala itu dibanting ke tanah. Dengan kekuatan penuh,
Ia menahan kepala salinannya tetap menghadap ke arahnya. Tangannya yang lain menggenggam pedang besar, bersiap mengakhiri segalanya. Lawan mengangkat lengannya untuk bertahan, namun situasinya terlihat mustahil untuk dibalik. Tebasan dilepaskan, namun pedang itu tidak mengenai sasaran. Di detik terakhir, lawan berhasil menghindar hanya dengan menggeser lehernya. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakang Daesung. Salinan itu telah menggunakan kecepatan ekstrim untuk menjauh dan mengambil posisi baru. Senyum licik muncul di wajahnya. Energi gelap kemudian meledak dari tubuhnya, mengalir seperti gelombang hitam yang menelan ruang di sekitarnya. Daesung terkejut, ia menyadari satu fakta penting. Salinan ini juga mampu mengaktifkan naturalisasi. Dengan kedua tangan menggenggam pedang besarnya, sang doppelganger kembali menyerang. Benturan demi benturan terjadi. Pedang bertabrakan, energi saling menghantam, dan tanah di sekitar mereka hancur. Pertarungan kembali menemui jalan buntu. Daesung merasakan kejengkelan mendalam. Duel ini terasa seperti pertarungan melawan cermin yang menolak pecah. Setiap serangan dibalas dengan kekuatan setara. Tidak ada celah, tidak ada keunggulan mutlak. Namun tiba-tiba, sesuatu berubah. Daesung menghentikan serangannya sesaat. Pandangannya terangkat ke atas, seolah merasakan kehadiran lain. Salinan itu akhirnya menemukan celah. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menghantam punggung Daesung. Rasa sakit meledak seketika. Daesung iliputi amarah, bahkan tidak percaya dirinya bisa terkena serangan seperti itu. Namun, penderitaan belum berakhir. Pedang besar lawan ditarik ke atas saat masih menempel di tubuhnya, merobek daging dan membuka luka mengerikan. Keringat dingin mengalir, kesadarannya bergetar, dan tiba-tiba semuanya berubah. Ia kembali berdiri di kamar mandi rumah sakit. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya kacau, dan kelelahan luar biasa menghantamnya. Rasanya seperti waktu telah berlalu cukup lama. Ketukan terdengar dari balik pintu. Ia ingin merespons, namun tenggorokannya seolah terkunci. Bahkan mengeluarkan suara pun mustahil. Di luar, seorang petugas kebersihan tampak kebingungan karena pintu terkunci. Ia bergumam pelan, merasa situasinya aneh. Tangannya merogoh saku seragam, menemukan kunci cadangan. Kunci itu diarahkan ke gagang pintu. Sementara itu, kesadaran Daesung kembali terseret ke medan pertempuran. Ia berlutut di tanah, satu tangan menekan bahunya yang berdarah parah. Tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Dalam benaknya, satu kenyataan pahit muncul. Jika ia kalah di sini, maka semua penderitaan, semua latihan, dan semua misi yang telah ia lalui akan menjadi sia-sia. Ia tidak bisa kalah. Dengan nafas tersengal, ia memaksa pikirannya tetap jernih. Ia tidak sedang bertarung melawan orang lain. Ia bertarung melawan dirinya sendiri, penguasa neraka yang dulu. Dan untuk mengalahkan itu, ia membutuhkan cara yang tidak terduga. Saat itulah, satu kata muncul di benaknya. Inventory. Kembali ke dunia nyata, seseorang memanggil petugas kebersihan itu dari kejauhan. Ia diminta segera menuju lantai 3. Wanita itu menghentikan tangannya yang hampir memutar kunci, menyadari tugas lain yang lebih mendesak. Ia bergerutu ringan, lalu pergi sambil membawa peralatan kebersihannya. Tanpa disadari siapapun, Daesung kembali sendirian di kamar mandi. Aman, terlupakan. Kesadarannya kembali sepenuhnya ke medan pertarungan. Daesung sadar betul betapa terdesaknya dirinya sekarang. Namun justru di titik terendah itu, ia menemukan jawabannya. Terminal menyala, memberi konfirmasi bahwa inventory kini aktif. Di sampingnya, sebuah lingkaran biru terbuka, berputar seperti portal kecil. Tanpa ragu, Daesung mengulurkan tangannya ke dalamnya. Salinan di hadapannya bersiap menyerang lagi. Pedangnya diseret di tanah, menciptakan suara menyeramkan. Namun, Daesung tetap tenang. Bahkan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Pertarungan ini belum selesai. Ia menarik keluar sebuah item. Sistem menampilkan informasinya. Tonik nutrisi, hadiah dari misi sebelumnya yang selama ini ia simpan. Fungsinya jelas, memulihkan 20% kesehatan dan stamina. Perhitungannya cepat. Jika satu botol memulihkan 20%, maka 5 botol sudah cukup untuk mengembalikannya ke kondisi siap bertarung. Lawan tidak jelas tidak berniat memberi waktu. Saat Daesung menenggak tonik pertama, serangan langsung meluncur ke arahnya. Namun, di detik terakhir, ia berhasil menghindar dan membalas dengan satu pukulan keras ke wajah lawannya. Dampaknya cukup kuat untuk melempar tubuh sang doppelganger ke belakang. Daesung menatap pergelangan tangannya. Ia bisa merasakan perubahan. Tubuhnya mulai merespons seperti seharusnya. Tanpa ingin membuang waktu, ia kembali membuka inventory. Targetnya jelas, memulihkan diri hingga 100% secepat mungkin.
Beberapa botol tonik langsung ia ambil sekaligus. Saat ia minum, serangan kembali datang. Tendangan menyapu udara, namun ia tetap mampu menghindar meski mulutnya masih menenggak cairan itu. Tubuhnya bergerak secara refleks. Tonik ketiga masuk, dan sekali lagi lawan sudah berdiri di hadapannya, menyerang tanpa henti. Kali ini, Daesung terpaksa mengeluarkan senjatanya. Benturan pedang kembali terdengar. Serangan dibalas serangan. Dalam benaknya, ia menghitung. 4, 5. Pertukaran pukulan terus berlangsung. Ia merasa sudah jauh pulih, namun tekanan dari lawan masih sangat besar. Salinan itu benar-benar tidak memberinya ruang bernafas. Dan tiba-tiba, pola serangan lawan berubah. Dalam satu gerakan cepat, doppelganger itu mencengkram leher Daesung. Cengkraman itu kuat, mematikan. Wajah lawan dipenuhi senyum kejam. Serangan fatal pun disiapkan. Namun tepat pada momen itu, Daesung kembali memanggil inventory. Dalam sekejap, sebuah pedang muncul, bukan di tangannya, melainkan langsung dari ruang inventory. Bilah itu menembus perut lawannya dari jarak yang mustahil. Sang doppelganger terdiam, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Saat ia menunduk, barulah terlihat pedang itu telah menembus tubuhnya, seolah ruang itu sendiri mengkhianatinya. Dengan memanfaatkan inventory sebagai perisai sekaligus celah serangan, Daesung berhasil melancarkan pukulan mematikan. Tubuh lawan melemah, dan akhirnya runtuh berlutut di tanah. Daesung kembali membuka inventory, memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ia merasa lega, strategi itu berhasil. Misi terkutuk ini akhirnya selesai. Terminal pun menyala. Tubuhnya telah kembali ke kondisi asli. Jade Body mencapai 100%. Pemulihan total telah selesai. Sistem neraka kini sepenuhnya aktif dan dapat digunakan bahkan di dunia manusia. Energi mulai berputar di sekelilingnya. Ruang bergetar halus. Daesung menghela napas panjang. Kekuatan akhirnya kembali. Meski tubuhnya masih dipenuhi bekas luka, semua itu hanya pengingat akan 80 tahun penderitaan dan perjuangan di neraka. Tanpa ragu, ia memerintahkan sistem untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Namun sebelum itu terjadi, terminal menampilkan notifikasi baru. Ada pesan yang belum dibaca. Sistem menanyakan apakah ia ingin melihatnya. Daesung memilih untuk membuka semuanya. Pesan pertama muncul. Neraka menyambut raja barunya. Pesan berikutnya menjelaskan bahwa setelah penguasa absolut kembali ke bumi, terjadi kekosongan kekuasaan. Para makhluk surgawi memanfaatkan celah itu dan menyegal neraka menggunakan batu bumi. Para iblis yang ditangkap oleh Pantheon surgawi kini menunggu dengan gelisah, berharap pada keselamatan dari penguasa absolut mereka. Daesung terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan menerima informasi seperti ini. Itu bukan sekedar laporan, itu terdengar seperti permintaan tolong. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia telah bertarung selama 80 tahun hanya untuk bertahan hidup dari makhluk-makhluk itu. Dan pada akhirnya, ia menjadi raja mereka. Penguasa absolut yang kini berdiri di dunia manusia dengan kekuatan neraka sepenuhnya di tangannya. Dengan wajah dingin dan gestur tangan ofensif, Daesung menolak segalanya. Ia tidak peduli dengan panggilan neraka, tidak peduli dengan Celestials, dan tidak berniat menanggapi kekacauan itu sekarang. Dalam amarahnya, ia memerintahkan sistem untuk segera mengeluarkannya dari sana. Baginya, semua itu bisa menunggu. Di tempat lain, jauh dari dunia manusia, ribuan iblis menatap sebuah bola energi raksasa yang melayang di pusat ruang hampa. Mereka menunggu, tanpa suara, tanpa kepastian. Beberapa waktu kemudian, Daesung sudah kembali ke rumah sakit. Di dalam kamarnya, ia berolahraga ringan. Tubuhnya bergerak stabil saat ia menghitung sampai 50, melakukan push-up dengan nafas teratur. Namun satu hal terasa janggal. Kekuatan absolut yang ia miliki sebelumnya tidak muncul. Tubuhnya pulih, tapi kekuatannya seperti tertahan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang dokter dan ibunya berdiri di sana. Keduanya tampak terkejut melihat kondisi Daesung yang sudah bisa berlatih normal. Dokter itu menyimpulkan satu kemungkinan. Tidak ada penjelasan lain selain fakta bahwa Daesung telah terbangun sebagai seorang awakened. Ibunya kebingungan. Menurut pengamatannya, terakhir kali Daesung berbeda dengan awakened lain. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala. Dokter itu menjelaskan bahwa pada saat itu memang belum ada indikasi apapun, sehingga ia mengira Daesung bukan awakened. Namun kondisi sekarang tidak bisa dijelaskan dengan cara lain. Ia menyarankan agar mereka mengunjungi asosiasi awakened. Itu satu-satunya langkah yang masuk akal. Ibunya berterima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama ini. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di kota.
Dari dalam mobil, Daesung memikirkan istilah awakening dan asosiasi. Ia sadar selama ini ia pura-pura tidak memperhatikan hal-hal itu karena terlalu fokus pada misi dan sistem. Namun kini, ia menyadari ada sesuatu yang disembunyikan ibunya. Saat mobil melaju, pandangannya tertuju ke area pemukiman yang rusak di kejauhan. Bangunan runtuh, bekas kehancuran, dan suasana yang tidak seharusnya ada di kota normal. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di bumi selama 10 tahun ia tertidur. Ibunya meminta Daesung menunggu sebentar dan masuk melalui pintu di sebelah, mengatakan ia akan segera kembali. Daesung mengangguk dan menurut. Di dalam, ia mendengar suara dari sebuah ruangan. Saat masuk, ia melihat seorang gadis berjongkok di dekat sebuah laci yang terbuka. Tangan gadis itu tampak kaku, jelas terkejut karena tertangkap basah. Tatapan mereka bertemu, dan gadis itu hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, ibunya muncul. Ia menyela suasana, menyebut bahwa Daesung harus makan dan bertanya apa yang ia inginkan. Lalu perhatiannya beralih pada gadis itu. Ia menanyakan kemana gadis itu menghilang selama ini, mengapa tidak menjawab telepon, dan bagaimana ibunya sendiri sangat khawatir. Nama gadis itu terucap, nama yang membuat Daesung terdiam sejenak. Ia menoleh dan melihat laci yang kosong di belakang gadis itu. Kecurigaan langsung muncul. Ibunya menyadari hal yang sama, dan bertanya dengan nada tidak percaya, apakah kejadian itu terulang lagi. Gadis itu menyembunyikan tangannya ke dalam saku, menghindari tatapan siapapun. Tanpa menjawab, ia berjalan begitu saja, seolah ingin kabur dari kenyataan. Daesung menatap punggungnya dengan ekspresi sulit dibaca. Di dunia yang telah berubah ini, bukan hanya monster dan portal yang berbahaya. Daesung akhirnya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Tidak peduli berapa lama waktu memisahkan mereka, ingatan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia teringat suara kecil yang dulu selalu memanggilnya kakak. Dan saat itu ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak langsung mengenali adik perempuannya sendiri. Gadis itu menyebut bahwa kondisi Daesung terlihat baik-baik saja. Namun bagi mereka, setiap hari yang ia tertidur adalah neraka. Tanpa menunggu balasan, gadis itu berjalan melewatinya begitu saja. Daesung hanya bisa berdiri diam, tenggelam dalam penyesalan dan kebingungan. Ibunya memanggil gadis itu, menanyakan kemana ia akan pergi lagi. Namun sebelum percakapan bisa berlanjut, suara teriakan kasar terdengar dari depan rumah. Seseorang berteriak memerintahkan agar pintu dibuka. Nada ancamannya jelas, jika tidak dibuka dalam hitungan detik, mereka akan masuk sendiri. Daesung menoleh dengan tatapan dingin ke arah suara itu. Sementara itu, wajah ibunya langsung pucat. Tendangan keras menghantam pintu gerbang, disertai teriakan yang makin brutal. Dari dalam rumah, Daesung hanya mengamati, tidak bergerak, tidak bersuara. Di lingkungan pemukiman yang biasanya sunyi itu, dua pria bertampang kasar terus menendang gerbang rumah mereka. Mereka berteriak, memaki, dan menuntut agar pintu dibuka. Mereka yakin keluarga itu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Ibunya, dengan suara putus asa, memanggil anak perempuannya dan memintanya untuk mendekat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pintu terbuka. Gadis itu melangkah keluar lebih dulu. Wajahnya datar, matanya tajam. Ia menyebut bahwa keributan mereka berlebihan. Lalu, tanpa gentar, ia berjalan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dua pria itu terdiam, kebingungan dengan sikapnya. Salah satu dari mereka bertanya-tanya siapa gadis itu. Yang lain menyadari bahwa ia adalah anak dari keluarga tersebut. Kesempatan itu cukup bagi mereka untuk masuk ke dalam rumah. Mereka langsung menuntut pembayaran. Ibunya meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak bisa menghubungi mereka karena anaknya baru saja keluar dari rumah sakit hari itu. Dengan tangan gemetar, ia mengatakan bahwa uang yang ia bawa saat ini hanyalah itu saja. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, dompetnya terlempar ke udara. Uang berhamburan ke lantai. Daesung berteriak memanggil ibunya. Salah satu pria itu mengumpat kasar. Ia menuduh ibunya meremehkan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak datang sejauh itu hanya untuk uang sekecil itu. Tangannya melayang, menghantam wajah ibunya, lalu mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Ibunya tergeletak, tampak linglung dan kesakitan. Di detik itu, sesuatu dalam diri Daesung benar-benar pecah. Amarah yang selama ini terkunci, amarah yang ditempa selama 80 tahun di neraka, meledak tanpa sisa. Aura di sekitarnya berubah, udara terasa berat. Sementara itu, pria kedua melangkah mendekat namun tiba-tiba berhenti. Di kakinya, tergeletak tubuh rekannya yang baru saja terhempas ke lantai. Wajahnya penuh kebingungan, belum memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan tatapan dingin, ia menatap wajah yang penuh darah dan ketakutan. Pria itu tidak mampu menjawab apapun. Tangannya hanya gemetar, menunjuk ke depan, seolah meminta pertolongan. Pria satunya menoleh ke arah Daesung dengan amarah yang meledak.
Ia tidak mengenali sosok di hadapannya sebagai pasien lumpuh yang dulu mereka hina. Ia mencaci, meremehkan, dan menganggap Daesung tidak pantas berdiri di sana apalagi melawan mereka. Namun, Daesung melangkah maju. Ia bertanya dalam hati, apakah orang seperti ini tahu bagaimana caranya bertahan di neraka? Tempat di mana setiap hari adalah kematian dan setiap rasa sakit harus dibayar lunas. Saat pria itu menganggap semua itu omong kosong, tangan Daesung langsung mencengkram wajahnya. Pukulan pertama mendarat, dan tidak berhenti di situ. Setiap pukulan adalah pembayaran. Setiap hantaman adalah pengembalian. 10 kali lipat, 100 kali lipat, tanpa ragu, tanpa jeda. Tubuh pria itu akhirnya roboh ke tanah, tidak lagi mampu bergerak. Daesung berdiri di atasnya. Jalan mereka masih panjang, namun pria itu sudah tidak sanggup bangkit lagi. Pria yang tersisa melihat sebuah kotak kayu di dekatnya. Sebuah ide nekat muncul. Ia meraih kursi dan menyerang dengan teriakan marah, menganggap Daesung telah kehilangan akal sehatnya. Namun hasilnya berakhir seketika. Satu pukulan menembus kursi itu, menghancurkannya, dan melempar tubuh pria itu hingga menghantam gerbang rumah. Belum sempat ia bangkit, pria itu mengeluarkan pisau dari pinggangnya, berniat melukai Daesung. Dengan gerakan ringan, Daesung menangkap pergelangan tangan itu. Ia memperhatikan lengan tersebut dengan seksama. Dalam benaknya, ia memastikan bahwa inilah tangan yang tadi menyakiti ibunya. Dan dengan satu putaran sederhana, tulang itu dipelintir. Teriakan kesakitan memecah udara. Pisau jatuh ke tanah. Pria itu terkapar, memegangi lengannya sambil meraung. Melihat itu, pria pertama yang sempat bangkit mulai mundur ketakutan. Ia mengancam bahwa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Namun Daesung justru tersenyum. Dalam pikirannya, jika ingin menghentikan masalah seperti ini selamanya, hanya ada satu jalan. Namun teriakan ibunya menghentikannya. Ia memohon agar Daesung berhenti. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kedua pria itu. Dengan tubuh pincang dan wajah ketakutan, mereka melarikan diri dari rumah, menyusuri jalanan pemukiman. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil mewah melaju kencang meninggalkan lokasi. Di dalam mobil, mereka mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya bahwa pria itu adalah orang yang sama yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit selama 10 tahun. Bagaimana mungkin seseorang yang koma selama 1 dekade berubah menjadi seperti itu? Namun yang lebih mengganggu pikiran mereka adalah perintah dari atasan. Mereka diminta menangani masalah ini secara pribadi. Dan sekarang, masalah itu justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saat mobil melambat, salah satu dari mereka melihat seorang gadis berjalan sendirian di pinggir jalan. Ia memerintahkan agar mobil dihentikan. Sementara itu di rumah, ibunya menceritakan semuanya. Tentang hari ketika Daesung ambruk, tentang pencarian putus asa ke berbagai rumah sakit, tentang ketidaktahuan para dokter, tentang biaya pengobatan yang terus membengkak. Ia menjual rumah, ia menjual toko, ia menjual segalanya. Semua demi satu harapan kecil, bahwa anaknya bisa hidup. Dan kini, setelah 10 tahun penderitaan, anak itu akhirnya berdiri kembali. Namun Daesung tahu satu hal pasti, masalah ini belum selesai. Bukan untuk dirinya, dan bukan untuk keluarganya.